Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau bikin untuk pembacaan khusus untuk September 2021 dan ini untuk zodiak Gemini. Oke, Gemini. Ingat, pembacaan ini bisa terbalik karena energinya general. Entah energi kamu yang terbaca atau energi dia yang terbaca. Oke. Dan bagi kalian yang baru di video aku adalah seorang konselor psikologi yang menggunakan media tarot dan astrologi Hindu. Oke, jadi di sini aku membantu untuk kalian yang mau untuk berkembang, mau untuk ngeliat energinya, mau untuk kehidupannya lebih baik ke depannya, dan aku yakin semua dari kita pengen seperti itu, ya. Namun yang harus kamu pahami di sini, aku tidak memberikan hal-hal yang ingin kamu dengar, ya. Jadi pembacaan aku ini bisa tidak menyenangkan kamu ataupun bisa juga menyenangkan kamu. Ini tergantung perspektif kamu. Jadi kalau memang tidak sesuai dan kamu tidak menyukainya, that's it, please untuk leave it, tinggalkan aja ya, cari pembacaan lain yang sesuai untuk kamu. Karena memang tugas aku untuk memperlihatkan energi, ya, dan ya, energi hanya berbentuk positif dan negatif, bukan suka atau benci atau baik ataupun buruk, ya. Dan ini bisa ngarah mana aja, entah percintaan, keuangan ataupun karir energinya. Jadi kalau memang tidak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan, ya. Berarti pembacaannya memang bukan untuk kamu. Oke. Untuk Gemini September 2021, ingat aku bacanya masih di Agustus ya, jadi bisa udah terjadi di Agustus ataupun setelah Agustus. Ada 9 ada 9 atau 9 scope, lalu ada 6 keriting atau the tower, dan ada the lovers atau 6 cinta atau 6 love, dan di bottom of the deck ini ada 4 love atau kita bisa sebut seperti 4 of cups, ya. Jadi di sini seseorang lebih ke arah percintaan, ya, ngerasa hubungannya hancur, cintanya hancur, kasih sayangnya hancur, ya, tidak berjalan sebaiknya ataupun semestinya seperti yang kau mau ataupun dia mau. Ini membuat energinya capek, ya, udah capek lari mau kemana lagi, jadi kayak udah menyerah aja gitu, ya, udah nggak mau berusaha, ya. Dan pergi juga, istilahnya kalau kita pergi kita perlu usaha juga toh, ya. Jadi ini lebih entah seseorang, entah kamu atau dia memang udah lari, udah pergi, dan kamu yang ditinggalkan atau dia yang melarikan diri, itu kamu akhirnya kayak ya udah, itu sakit memang, tapi apakah aku harus lari juga, tapi apakah aku harus melakukan hal yang sama seperti dia lakukan? Mungkin kamu ngerasa kamu nggak sanggup seperti itu, ya. Oke, bentar ya. Oke, kita lihat oracle keduanya. Ada your hard work is paying off, new moon in Capricorn, hold your vision, fixed moon. Ada the energy is gaining momentum, dan di the bottom of the deck-nya ada you and your loved ones are safe, new moon in Cancer. Oke. Jadi di sini aku ngeliat memang seperti aku bilang tadi ya, ada energi yang memang udah lelah, udah capek, ya. Seperti menunggu momentum aja, menunggu waktu, ya. Jika memang hubungan ini nggak bisa dilanjutkan, ya udah aku capek, ya. Kita jalan masing-masing.
untuk vision, ekspektasi kalian masing-masing di sini ya. Ya pengen dicintai, pengen disayangi, mau untuk dicintai, mau untuk dilindungi, mau untuk mendapatkan semua hal romantisme itu yang menjadi vision, jadi harapan ke depannya. Nah, ya udah kalau memang belum saatnya ya sudah, pasti yang terjadi apapun hal baik yang udah kamu tanam, karma baik pasti akan terbayarkan ya. Dan bagi kamu, walaupun mungkin masih ada cinta, rasa dan kasih sayang itu, namun kamu udah lelah untuk berjuang ya. Dan selalu aja ada kayak ujung-ujungnya seperti dihadapkan ke jurang yang sama, kesakitan yang sama, kekecewaan yang sama. Entah dianya yang gak bisa memilih atau memang kamunya yang gak bisa memilih di sini. Ingat ya, energinya bisa terbalik. Jadi memilih untuk ya udahlah, kita selesaikan gitu ya. Jika memang ada hal baik ke depannya, pasti bakal ada, mungkin belum saatnya sih. Ada kesedihan di sini yang aku rasain ya. Memang gak ada orang yang pengen hubungannya hancur, gak ada orang yang pengen hidupnya hancur, gak ada orang yang pengen hidup dia untuk berantakan. Itu gak ada. Aku ngerasain ada energi orang yang merasakan seperti itu. Gak ada orang yang mau sakit, gak ada orang yang mau kecewa ya. Dan apapun yang kamu rasakan ini valid ya, ini baik, karena ini adalah proses pembelajaran untuk kamu dan kita semua yang pastinya ya pernah ada di posisi ini ataupun masih ya. Wow, kita lihat tarotnya. Another Nine of Swords, King of Cups. Mau lari ataupun bertahan, ini seperti udah nggak ada ngasih perbedaan, hasilnya ya sama aja, ujung-ujungnya sama-sama kesakitan, sama-sama kehancuran. Di sini aku lihat, karena kayak udah merasa dimanfaatkan, dikecewakan, dihianati, dan ngerasa dibodohi ya, dimanfaatkan. Four of Pentacles. Kau bisa berhubungan dengan seseorang yang aku harus bilang mengarah cukup matre di sini, atau memang dia meninggalkan kamu karena dia memilih orang yang jauh lebih mapan daripada kamu ya. Dia mencoba untuk realistis ataupun sebaliknya ya. Chariot. Dan bagi kamu yang berurusan dengan orang ini, kamu yang masih memakai emosi hati ya, bakal sulit untuk menerima pemikiran dia yang berdasarkan rasionalitas ya. Eight of Wands. Ibaratnya memang seseorang yang memang udah nyaman aja di jalannya seperti itu, mau kamu bilang itu gak baik, jahat, ya tetap aja dia ngerasa itu ada hal yang benar, mau gimana pun ya. Seven of Wands. Dan kamu mungkin nyampe di masa kamu udah menyerah ya, ini percintaan banget, jadi kamu mungkin udah nggak mau juga berjuang membicarakan hal ini, mengatakan sama dia, membenarkan diri kamu kalau memang kamu benar ya. Tetap dia ngerasanya no, you are wrong gitu ya. Knight of Swords, The Hermit, dan ada Judgment. Semuanya sekarang sedang diperhitungkan, sedang dinilai. Jadi apapun yang kamu lakukan tetap diperhitungkan, walaupun sekarang terlihatnya nggak ada hasilnya ya, ini bakal terlihat ya. Bakal kamu tahu kalau kamu udah berjuang semampunya kamu, berkorban ya, nggak akan ada yang sia-sia. Entah
bukan hanya percintaan, karir juga, ya, magician. Karena aku ngerasin entah kamunya yang Gemini atau dianya, siapapun energi ini memang seseorang yang apa ya, aku harus bilang tuh kayak mudah untuk berubah, ya. Dan aku nggak bisa sepenuhnya menyalahkan dia, apalagi kalau memang kita ngelihat misalnya dari birth chartnya dia, kalau memang dia mempunyai energi yang atau mempunyai karma seseorang yang seperti itu, ya kita harus bilang ya memang dia membawa karma yang seperti itu. See, Four of Wands, Wheel of Fortune, Queen of Cups, Nine of Cups. Berantakan kucingku tadi sini, nah dia ke kartu ini. Dan di bottom of the deck ada Temperance, ada energi Sagittarius. Jadi ini bukan lagi masalah siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang gak jelas, siapa yang gak pasti, ya. Karena memang maps, peta kehidupan seseorang, jalan hidup semua orang itu bakal berbeda-beda, unik, ya, di jalannya masing-masing, ya. Ada mungkin yang sama beberapa, tapi tetap aja ada bedanya sedikit, ya. So that's why, jadi energi ini ngajarkan aku, ngajarkan kamu, ya, untuk kayak kita nggak bisa menilai seseorang dia benar-benar jahat, benar-benar tidak baik, ya. Pasti ada alasan kenapa dia seperti itu, ataupun ada alasan kenapa kamu seperti itu. Dan alasannya apa, ya, yaitu berada saat kita memasuki masa spiritualitas, kita self love, self care, kita bakal ngelihat kenapa kita seperti itu, kenapa dia seperti itu, ya. Kita lihat tarotnya lagi. Ada Wheel of Fortune. Aku ngeliat sih seperti aku bilang tadi, keadaan bakal membaik saat kamu menerima, ya. Mau kamu gak ngerti, kamu gak paham, ya, semua orang pernah di posisi ini ataupun masih, ya, that's okay, gak apa-apa, gak masalah. Seven of Cups, kalau memang belum ngerti, belum paham, ya udah, gitu, just accept it, itu, ya, terima, ibaratnya terima aja. Mau kita nggak mengerti, kita nggak paham, ya, itulah kehidupan. Bukan masalah kita cari kenapa dia begitu dan kenapa dia begini terus kita marah kalau memang dia kayak gitu, kita nggak terima, padahal kitanya yang mencari tahu kenapa dia kayak gitu. Ataupun saat kita mencari tahu justru kita menemukan kesalahannya ada di diri kita, kita nggak terima. So itulah kenapa orang bilang lebih baik terimalah kenyataan saat ini, itu, ya, for the best untuk diri kamu sendiri, untuk kebaikanmu, pasti untuk diri kamu yang jauh lebih bahagia, ya. Page of Pentacles, Five of Wands, The Strength atau Leo. Jadi bukan lagi masalah keras hati seperti aku bilang tadi, ya, untuk merasa diri selalu benar dan pasti benar. It's not the case. Ini tentang kamu, ya. Two of Swords, bukan apa yang di luar kamu, namun tentang diri kamu, real diri kamu, tentang jiwanya kamu. Five of Swords yang butuh untuk kamu dengarkan, butuh untuk kamu pahami kalau terkadang kamu juga memberikan dia beban yang dia juga nggak sanggup untuk nerimanya.
atau dia sanggup sebenarnya menerimanya, namun kamunya yang merasa dianya nggak sanggup. Dia itu siapa? Yaitu jiwa kamu. Six of Cups, Four of Swords, saat proses penerimaan ini ada dan spiritualitasnya terbangun, semua bakal terasa lebih mudah, lebih baik, lebih nyaman, lebih simple, dan tidak lagi ibaratnya menggerogoti jiwa kamu, menggerogoti dagingnya kamu. 12 Cups ya. Jadi aku ngeliat kamu bakal menemukan self love atau arti cinta sesungguhnya terhadap diri kamu sendiri ya, dari apa yang terbaca di energi saat ini. Dan ini bisa akan sangat kamu syukuri nantinya saat udah nyampe sih. Knight of Cups bukan lagi masalah entah berpasangan ataupun tidak ya, itu nggak jadi masalah ya, karena kamunya udah nyaman, udah cukup, udah aman terhadap diri kamu sendiri. Jadi di luar diri kamu nggak jadi masalah. Bukankah itu benar-benar peace, betul-betul aman kan? Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Ada my way, cycles and rhythm, honor the cycle of your body, energy levels and emotions. Yemanya, golden opportunity, important doors are opening for you right now, walk through them. Sorry kalau tiba-tiba dengar seribut, itu suara molen atau molding ya. Di sebelah rumahku ada proses seminisasi. Okay, the white Sarah, sensitivity, you are belum. You are becoming increasingly sensitive, avoid harsh relationship, environment, situation, and chemical. See? Jadi ini adalah tentang cycle, tentang pola, ya tentang apa yang selama ini kamu genggam, apakah itu menyakitkan ataupun mengecewakan. Namun yang pastinya apapun yang udah terjadi itu adalah sebuah kesempatan emas untuk kamu bangkit, untuk kamu mau keluar dari energi itu. Walaupun kamu sensitif saat ini, dengan begitu kamu tahu kalau diri kamu butuh untuk embrace, jadi nggak memaksakan diri untuk berada di hubungan atau memaksa untuk keluar dari hubungan. Terkadang kita hanya perlu untuk mundur ya, sendirian tanpa menjelaskan apa-apa. That's it. Kan dengan proses kita menjelaskan, terkadang itu nyakitin. Memang gak semua orang bakal mengerti, karena itu adalah energi levels dan emosi kamu sendiri dan tubuh kamu, jiwa kamu sendiri. Gimana kamu bisa mengerti orang lain kalau kamu gak mengerti diri kamu sendiri? That's it. Jadi kuncinya adalah mengerti diri kamu sendiri agar kamu paham apa yang terjadi dalam diri kamu. Hidup kamu pasti bertujuan untuk hidup kamu lebih baik. Oke, sih kucing aku sudah klaim tempatnya di sini. Oke, jadi I think that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya. Minggir dulu. Kita beresin dulu baru kamu bobok.